Halo reformer birokrasi, jumpa lagi kita dengan tema yang baru berkait dengan 3 tantangan dan solusi penyederhanaan birokrasi, di mana kita tahu bahwa penyederhanaan birokrasi ini tengah berproses melalui 3 tahapan. Yang pertama tentu penyederhanaan struktur birokrasi yang dihilangkan, yakni eselon 3 dan 4 dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Lalu kemudian bagaimana mengimpasing para pejabat struktural ke pejabat fungsional. Dan yang ketiga tentu berkaitan dengan pola kerja baru sebagai konsekuensi dari penghilangan 2 jenjang dalam struktur birokrasi yang ada. Tantangan-tantangannya mungkin ada adalah dalam kerangka tentu bagaimana perubahan ini tetap mampu meningkatkan kinerja birokrasi. Nah, yang pertama seperti yang saya sebutkan di awal adalah berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi. Nah, kita tahu bahwa struktur organisasi yang selama ini bersifat mekanistis, menggunakan pola komando, sehingga akibatnya kinerja birokrasi menjadi lamban, karena berakibat bawahan itu pasti akan senantiasa menunggu perintah dari atasannya. Nah, dengan perubahan struktur organisasi ini, kemudian para pejabat itu berfokus pada jabatan fungsional yang mereka terima sebagai konsekuensi daripada penyederhanaan itu, maka struktur organisasi yang dibangun adalah struktur organisasi yang dinamis, sehingga orang-orang yang bekerja di dalam tim itu bisa saja dia terlibat di dalam beberapa tim. Dan akibatnya daripada penyederhanaan struktur organisasi ini akan ada penyesuaian tugas, fungsi maupun wewenang, sehingga memerlukan job analysis baru dan mungkin kebutuhan pegawai baru karena akibat penyederhanaan tersebut. Nah, karena itu sifat-sifat birokrasi yang selama ini mengandalkan rentang kendali yang diperankan oleh para pejabat struktural atau span of control ini, itu kemudian berubah menjadi pengendalian yang berasal dari koordinator-koordinator tim atau subkoordinator tim. Nah, ini juga memerlukan peran baru karena dia bukan jabatan struktural, tapi hanya merupakan peran. Dan ini peran baru. Tentu dengan kondisi ini dibutuhkan realokasi dan redistribusi pegawai, sehingga bisa saja mengakibatkan ada overstaff jabatan fungsional. Nah, ini penting untuk diredistribusi kembali. Tantangan kedua adalah terkait dengan penyetaraan jabatan. Jadi jabatan fungsional yang tentu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenyataan kita lihat sekarang dalam kondisi di mana penunjukan pejabat struktural selama ini belum banyak berbasis pada merit, sehingga latar belakang kompetensi mereka itu biasanya tidak berasal dari jabatan yang kompetensi yang memang selama ini mereka linear ya, perjuangkan untuk terus ditingkatkan, tetapi lebih banyak kental pengangkatan mereka karena pertimbangan-pertimbangan pribadi dari pejabat pembina kepegawaian. Dan ini harus betul-betul dilakukan kehati-hatian. Jika tidak, maka para pejabat yang difungsionalkan itu dengan tidak memiliki latar belakang yang sesuai, maka akan mengalami kesulitan di kemudian hari ketika ingin meningkatkan jabatan fungsionalnya. Nah, tentu ini juga memerlukan transisi fungsi struktural ke fungsional. Nah, ini kita belum tahu kapan, karena kita tahu bahwa sejak Jokowi mengemukakan perintahnya untuk menyederhanakan struktur birokrasi tahun 2019, dan bisa dikatakan tahun 2021 di bulan Desember itu baru diharapkan selesai tahapan pertama, yaitu penyederhanaan struktur. Apalagi terkait dengan bagaimana mekanisme kerja, terutama mindset dan kultur set daripada pegawai yang bergeser dan berorientasi pada upaya mengejar jabatan struktural ke jabatan fungsional. Nah, dampak daripada penyetaraan jabatan ini harus diantisipasi mengenai kebutuhan akan kompetensi baru, karena bisa saja
setelah dialih jabatannya itu, kompetensi yang dibutuhkan di dalam organisasi itu bisa saja komposisinya tidak cukup sehingga dibutuhkan kompetensi baru. Ini berarti harus dilakukan lagi analis jabatan, evaluasi jabatan, bahkan analis beban kerja. Akibat dari penyetaraan jabatan ini kemudian memerlukan penyesuaian berkaitan dengan sistem karir pegawai. Sehingga kita lihat sampai sekarang ini masih banyak jabatan-jabatan fungsional yang belum ada. Sementara kebutuhan di masing-masing organisasi itu sangat membutuhkan jabatan fungsional baru. Dan ini memerlukan tantangan tentu Kemenpan RB sebagai selaku leader dalam hal ini untuk bisa bekerjasama dengan berbagai instansi pembina untuk segera mungkin mengeluarkan berbagai macam jabatan fungsional baru. Dampak lain dari penyetaraan jabatan ini bagaimana melakukan penilaian kinerja, terutama bagaimana mengelola kinerja yang tertuang dalam sebuah sistem baru. Walaupun PP 30 maupun juga Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 sudah ada, tapi ini juga memerlukan tentu upaya-upaya uji coba dan penyesuaian-penyesuaian sehingga membutuhkan juga waktu. Nah, dengan penyetaraan jabatan ini juga sangat dimungkinkan ke depan para pegawai itu atau pejabat dilakukan rotasi lintas jabatan fungsional. Karena tadi kita tahu bahwa jabatan-jabatan sekarang yang diemban oleh para pejabat belum tentu itu didukung oleh kemampuan atau kompetensi yang memang mereka selama ini kuasai ya, sehingga memerlukan untuk ke depan ini dilakukan reposisi kembali terkait dengan jabatan fungsional yang seharusnya mereka memang jalani. Hal lain dampak dari penyetaraan jabatan ini berkaitan dengan regulasi penghasilan. Karena dampak penyetaraan birokrasi ini untuk sementara melalui instruksi presiden mereka akan tidak kehilangan sedikit pun penghasilannya, termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Tentu ini dalam rangka untuk mengurangi shock akibat kebijakan ini. Tetapi kemungkinan ke depan ini sudah pasti akan berkurang, karena itu dibutuhkan memang kebijakan-kebijakan baru terkait dengan bagaimana mekanisme pemberian penghasilan sehingga tetap para pejabat itu akan berorientasi mindset dari semata-mata mengejar jabatan struktural dan bangga dengan jabatan fungsional yang mereka jalani ke depan. Yang ketiga, tantangannya adalah bagaimana melakukan penyesuaian mekanisme kerja. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana disusunnya proses bisnis antar perangkat daerah. Kemudian di dalam perangkat daerahnya itu bukan lagi antar bidang, tetapi antar tim kerja. Dan seperti kita tahu dalam kebijakan sistem pertahanan berbasis elektronik, maka aspek kelembagaan ke depan sudah harus mengadopsi pemanfaatan digital. Nah, bagaimana ini semua proses bisnis yang berbasis digital tentu masih sebuah tantangan, karena itu harus disertai sedini mungkin regulasi, mekanisme, dan mungkin sosialisasi untuk diterapkan sehingga mereka di setiap kementerian, lembaga maupun daerah itu mampu mengimplementasikan proses bisnis yang baru. Nah, penyesuaian mekanisme kerja ini akan berdampak pada mungkin timbulnya tumpang tindih antar jabatan fungsional. Nah, karena itu bisa saja jabatan-jabatan fungsional yang sudah ada namun tidak updating lagi untuk bisa disederhanakan atau mungkin saling bertolak belakang dengan jabatan-jabatan fungsional lainnya. Karena itu koordinasi antar pembina fungsional ini baik di kementerian maupun lembaga harus secepat mungkin dilakukan. Yang lain tentu yang selama ini menggunakan pola komunikasi vertikal maupun horizontal tapi di bawah perintah atau kontrol daripada pimpinan, kemudian ini berubah menjadi munculnya komunikasi di dalam tim yang bersifat otonom maupun antar tim, sehingga penguatan komunikasi kerja menjadi penting untuk dibangun kembali. Hal lain yang terkait saya kira berkaitan dengan bagaimana kecepatan dalam pengambilan keputusan, termasuk eksekusinya, karena ini berbasis pada tim, tidak lagi berbasis struktural ya.
Nah, bagaimana merubah mindset dan budaya para pegawai untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Karena memang basis pembuatan tim itu agar supaya lebih responsif dan cepat melakukan tindakan karena tidak terlalu terstruktural. Ini juga memerlukan perubahan mindset, perubahan kultur set, maupun juga kompetensi. Nah, bagaimana mengukur capaian target kinerja daripada pejabat fungsional ini? Ini juga merupakan sebuah tantangan. Apalagi dengan ke depan sistem penilaian kinerjanya itu berbasis digital. Nah, ini tentu tantangan-tantangan yang luar biasa bakal dihadapi, sehingga beberapa penyampaian yang dikemukakan oleh pemerintah itu mengatakan bahwa kali ini dengan perintah Jokowi ini sama dengan kita melakukan operasi berat di dalam tubuh manusia, yaitu operasi jantung yang kemudian berdampak pada seluruh organ-organ tubuh lainnya. Karena itu ini yang memerlukan kehati-hatian agar betul-betul proses penyelenggaraan birokrasi yang merupakan perintah Presiden ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini ulasan mengenai tema yang kita bahas sekarang ini mengenai tantangan maupun solusi penyelenggaraan birokrasi yang sementara ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Salam reformasi birokrasi.